Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Hafiz Al-Asad dari Prodi Geografi NK Mata Kuliah Kewirausahaan MKU. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan kewirausahaan tugas kelompok saya minggu lalu dan sebagai pengganti dari ujian akhir semester untuk mata kuliah kewirausahaan ini. Yang pertama yaitu judul atau topik usaha yang saya angkat kali ini tentang makanan atau kuliner yang biasa kita temukan sehari-hari, yakni makanan nasi goreng kotak. Nah, latar belakang saya mengambil ini karena beberapa faktor, yaitu karena nasi goreng ini merupakan bahan yang mudah didapat dan banyak digemari oleh beberapa masyarakat di Indonesia, termasuk mahasiswa yang umumnya malas keluar kampus untuk membeli sarapan ataupun makan siang. Tujuan dari usaha saya ini lebih ditekankan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dan memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan ini. Nasi goreng sudah menjadi bagian dari sejarah panjang budaya kuliner Nusantara. Kepopulerannya membuat nasi goreng seolah identik dengan Indonesia. Jadi bukan hal yang aneh jika banyak di antara kita yang mengira nasi goreng merupakan warisan nenek moyang kita. Kenyataannya, jika kita menurut sejarah nasi goreng, maka kita harus berjalan mundur ke tahun 4000 sebelum Masehi yang lalu. Nasi goreng kabarnya lahir dari kebiasaan masyarakat tradisional Tionghoa yang tidak suka membuang makanan sisa. Mereka akan mengolahnya kembali makanan tersebut sehingga nikmat dikonsumsi. Selain itu, mereka juga dikenal dengan kebiasaan menyantap makanan hangat. Nah, alasan inilah yang melatar belakangi lahirnya ide memanaskan nasi bersama dengan sejumlah bumbu-bumbu dan rempah-rempah. Hal ini yang kemudian hari kita kenal dengan namanya nasi goreng. Lanjut, yang ketiga yaitu tujuan. Tujuan saya membuat usaha nasi goreng ini adalah, yang pertama, inisiatif berusaha sebagai pemilik usaha dalam membuka usaha. Jadi dalam usaha ini saya berinisiatif membuat usaha tentang nasi goreng kotak ini. Yang kedua yaitu memajukan kehidupan masyarakat dan memperbaiki ekonomi masyarakat. Yang ketiganya yaitu menjadikan mahasiswa lebih kreatif dan inovatif tentang berwirausahaan. Yang keempat, melatih mahasiswa agar dapat berwirausaha dengan baik. Yang kelima, menambah pengalaman dan pengetahuan tentang berwirausaha. Lanjut, yaitu yang keempat, sumber dana. Sumber dana yang kami butuhkan berasal dari iuran kami masing-masing. Seperti tertera di tabel di atas, kami mengeluarkan iuran sama banyak untuk keperluan membeli bahan-bahan yang dibutuhkan. Tertera di tabel jumlah modal awal yang dibutuhkan, yaitu sebesar 68.000 dengan rincian bahan seperti yang tertera di tabel. Yang kelima yaitu produk yang dihasilkan. Produk yang kami hasilkan ini nasi goreng kotak yang kami hargai dengan per porsinya atau per kotaknya 10.000. Dengan modal awal 68.000 tadi, kami bisa menghasilkan 10 kotak dan kemudian laku habis semuanya dengan laba bersih keuntungan sebesar 32.000 dan dipotong dengan modal awal. Berikut adalah gambaran dari praktik-praktik wirausaha kami membuat nasi goreng kotak, mulai dari proses pembuatan hingga pengemasan tahap akhir finishing. Yang keenam yaitu pemasaran atau konsumen. Proses pemasaran usaha nasi goreng ini dapat dijual dengan cara menjajakannya keliling kampus, Universitas Negeri Padang, dan khalayak ramai sekitaran kampus. Di dalam usaha ini pasti ada saja pesaing yang mencoba mendapatkan untung lebih besar. Tapi tergantung bagaimana kita dapat mengatasi masalah tersebut dengan cara membuat menu-menu nasi goreng yang lebih variatif dan juga berbeda dari yang lainnya, dan menghindari terlibat dari persaingan-persaingan yang tidak sehat. Sasaran atau pelanggan kami mencakup semua kalangan usia, baik itu anak-anak, dewasa, orang tua, juga pelajar atau mahasiswa. Kami memilih mereka karena rata-rata mereka menyukai nasi goreng dan rasa yang bervariasi, dan harga pun cukup terjangkau di kantong mereka. Baik, selanjutnya yaitu yang ketujuh, hambatan yang ditemui saat berwirausaha nasi goreng kotak ini. Ada beberapa hambatan yang
kami dapat ketika berwirausaha nasi goreng kotak ini, yang pertama yaitu selera konsumen yang selalu berubah-ubah, mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembelian produk. Walaupun kami sudah membuatnya dengan variasi rasa, namun konsumen ini memiliki selera yang berbeda dan selalu berubah. Dan ini yang menyebabkan pengaruh yang besar terhadap pembelian produk nasi goreng kami. Yang kedua, munculnya pesaing baru. Yang ketiga, banyaknya variasi makanan dari luar negeri. Yang keempat, harga bahan baku nasi goreng yang relatif tidak menentu, tidak stabil, bahkan beberapa waktu yang lalu sempat mengalami kelangkaan. Kelangkaan di sini seperti bumbu-bumbu yang diperlukan untuk atau rempah-rempah yang diperlukan untuk membuat nasi goreng tersebut. Kemudian manajemen perusahaan masih sederhana. Lalu jika tidak tepat prosesnya, cita rasa menjadi berbeda. Dan yang terakhir, kurangnya cukup modal untuk membuat nasi goreng tersebut dikarenakan anggota kami sedikit dan modal pun harus besar dikeluarkan. Maka dari itu kekurangan modal menjadi hambatan yang kami temui saat membuat proses nasi goreng kotak ini. Lalu yang terakhir yaitu solusi yang kami lakukan terhadap hambatan yang kami temui tadi. Solusi yang pertama yaitu proses pembuatannya mudah dan sederhana, kualitas rasa dan tekstur produk yang khas dan beda yang lain. Walaupun tadi manajemennya sederhana, namun kami bisa membuatkan cita rasa dan teksturnya itu khas, beda dengan nasi goreng yang lain yang dijual di pasaran lain. Yang kedua yaitu harga jualnya murah meriah. Seperti yang dijelaskan di atas tadi, harganya itu sesuai dengan kantong masyarakat, walaupun anak-anak, mahasiswa, orang tua, muda, dan juga pelajar. Yang ketiga yaitu tempat penjualan dan konsumen telah tersedia. Yang keempat, memanfaatkan e-bisnis untuk mempromosikan produk melalui internet. Kami memanfaatkan sosial media sebagai penjualan nasi goreng kotak kami, baik itu Instagram, marketplace di Facebook, ataupun instastory media sosial lainnya. Kemudian tempat produksi ada di wilayah perumahan yang rata-rata kosan mahasiswa. Jadi tempat kami memproduksi nasi goreng ini rata-rata di sekeliling kos-kosan mahasiswa ataupun masyarakat yang dekat dengan kampus. Kemasan menarik dan berlabel, kualitas produk terjamin. Yang terakhir, belum ada pesaing khususnya untuk pemasaran di sekitar kampus. Seperti yang dijelaskan di slide awal, walaupun pesaing banyak yang membuat nasi goreng lainnya, namun sejauh ini belum ada pesaing yang khususnya untuk pemasarannya dekat dengan tempat pemasaran penjualan nasi goreng kami, itu sekitar kampus. Melainkan nasi goreng yang lain itu lebih banyak ke arah-arah restoran atau jajanan makanan di pinggir-pinggir kota, bukan di sekeliling kampus. Ya, baik. Terakhir mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan atau saya presentasikan untuk tugas akhir semester mata kuliah kewirausahaan sebagai pengganti UAS. Mohon maaf jika banyak ada kesalahan maupun kekurangan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.